Lu tau nggak sih ada orang yang nyalain nyalain lilin setiap hari selama 20 tahun ketika perang Vietnam? Ya. Gimana tuh ceritanya? Dia nyalain lilin setiap hari di depan apa? Kalau nggak salah di depan Gedung Putih atau apa? Kalau nggak salah. Tapi dia nyalain setiap hari. Terus orang bilang, lu gila ya? Apa yang lu lakukan itu nggak akan bisa ngubah apapun. Lu nyalain lilin. Dia bilang, aku tidak melakukan untuk mengubah siapapun, tapi supaya perang ini tidak mengubah aku. Sehingga bikin dia tetap waras. Betul. Artinya adalah apa? Artinya the biggest loss adalah the biggest loss adalah ketika kita seperti orang yang jajah kita. Jadi kita bertindak sama. Lu tahu kan, setan ketika diputuskan oleh Allah, kamu bakal masuk neraka. Setan bilang apa? Aku gak mau sendirian. Maka dia berusaha buat manusia sama kayak dia, supaya bisa ngerendahin orang lain. Merasa sombong, karena dia gak mau masuk sendirian. Artinya kalau kita lihat ada orang-orang yang nyebelin, please jadiin orang bajingan tuh guru terbaik. Nah, tapi argumentasi yang selalu dipakai buat counter ya. Kalau nggak kayak gini, nggak ada efek jerahnya. Betul. Nggak ada urgensinya. Betul. Maka bakal ngerasa makin sewenang-wenang gitu. Jadi kan analoginya apa ya? Aku ngomong biasa nggak didengar. Kayak gini baru didengar. Seandainya nggak dilawan. Cuma kalau nggak dilawan dengan dosa, si pendosa ini tidak akan mendapatkan ganjaran, maksud lu gitu kan? Iya. Si pendosa utamanya. Nah, argumentasi utamanya kan selalu itu gitu misalnya. Nah, itu makanya kan bedanya prinsip orang yang kayak yang percaya dengan the lesser evil. Betul. Ya kan? Kalau kita kan nggak terlalu, kalau bisa jangan gitu. Nah, kalau gitu makanya aku mau nawarin sama orang-orang yang tadi, yang dia masih merasa bahwasanya iya, aku ngerti, tapi aku mau orang ini juga mendapatkan efek dia tahu kalau maling tuh nggak enak, itu maksudnya. Di maling tuh nggak enak, ada caranya. Yang melakukan adalah yang berhak. Jadi bukan berarti rumah itu nggak bisa dijarah, bukan berarti harta itu nggak bisa disita, bukan berarti bahwasanya mereka nggak bisa dimiskinkan, tapi siapa yang melakukan. Itu aku bilang tuh. Perampasan aset itu. Itu dia. Jadi kalau itu yang melakukan Jadi kalau itu yang melakukan adalah negara, aku akan tertawa paling pertama. Wah. Karena harusnya begitu kan. Iya benar. Harusnya gitu. Tapi aku balik lagi, terus terang aku pesimis. Kenapa? Karena orang yang harusnya mengesahkan RUU itu, atau orang yang harusnya mengesahkan pembuktian terbalik ataupun perampasan aset itu adalah orang yang justru bermasalah. Iya itu dia. Nah di titik itu yang lu tanyain tadi aku bilang jenius. Makanya orang, ini yang kita berusaha untuk kasih tahu, battlegroundnya yang lebih panjang menurutku bukan pada sesuatu yang rusuh ini. Tapi battlegroundnya adalah bagaimana cara mendidik umat biar mereka tahu bahwa saya memastikan ini nggak keulang. Bukan hanya fokus pada hasil, tapi proses. Ini loh, Tat. Sebenarnya kita punya goal yang jauh tadi kan. Betul. Misalnya kita ambil disahkannya RUU perampasan aset. Betul. Nah, tapi yang mengerikan di sini sekarang banyak orang yang akhirnya dikendalikan oleh hatred nih. Betul. Itu yang ngeri itu. Jadi pada akhirnya kayak udah biarin aja jarah, udah hancurin aja emang gitu. Pada akhirnya nanti mungkin ini binasa, kita seneng. Benar. Tapi goalnya nggak akan ada. Nanti kepilih yang baru, yang ngulang aja siklus gitu lagi. Pertama, lu tahu nggak? Orang-orang yang sekarang bermasalah di DPR, most of them atau yang di pemerintah, most of them adalah orang-orang yang dulunya demo ketika 98. Oh ya? Most of them. Oh ya? Kalau nggak produk reformasi. Artinya apakah reformasi itu mengubah karakter? Tidak. Mengubah orang? Ya. Cak Nun pernah ngomong begini. Jadi ketika kita benci dengan sesuatu itu, kita benci apakah karena fisiknya, orangnya, atau perbuatannya. Itu penting banget tuh. Jadi kita benci sesuatu itu karena fisiknya, atau nilai fisik lah, orangnya, uangnya itu fisiknya, atau perbuatannya, atau non fisiknya. Contoh kayak gini misalnya, Uya, Eko misalnya, itu nyebelin banget. orang lagi dikritik malah bikin video provokasi. Paham gak sih maksudnya? Itu kan nyebelin. Kita kan DPR tapi kita kan artis. Betul. Itu kan nyebelin banget tuh. Paham gak sih maksudnya? Nah, yang dibencinya adalah Uyanya atau perbuatan provokatifnya. Harusnya perbuatannya dong. Perbuatannya. Yang dibencinya adalah korupsinya atau duit korupsi. Berapa yang dikorupsi? Contoh ya, DPR DPR mendapatkan tunjangan 3 juta per hari. Langsung di kepala orang 100 juta dong. Dia kepikir, kalau udah 100 juta gue bisa beli apa ya? Atau korupsinya yang dia kesel. Paham gak sih maksudnya?
Oh, Karena kalau misalnya dia cuma keselnya karena nilai atau orang, berarti kalau orang korupsi kayak siapa namanya Luhut bilang, itu kan, maksudnya ya korupsi dikit nggak apa-apa. Lah kan tuh ada ngomong gitu. Iya, yang di DPR ada tuh. Lah kan artinya kan Luhut bilang itu juga kalau aku nggak salah. Jadi yang saya lihat ini itu kebanyakan makan duit haram tuh, makanya dia ditangkap gitu-gitu. Ya, makanya jangan banyak-banyak lah. Kalau dikit-dikit nggak apa-apa. Nah itu kasus itu. Ada videonya. Ada videonya. Lagi Artinya rapat. berarti kalau dikit nggak apa-apa kan? Gila. Kalau banyak baru jadi masalah kan? Itu gila sih. Gila. Ya makanya artinya menurutku, tapi kan by the way, kalau kita fokus pada perbuatannya seperti bahasan kita di awal yang jelas-jelas, korupsi mau dikit mau banyak itu problem. Karena masalah di mental, bukan masalah di fisik. Itu setuju. Karena kalau ada orang yang hari ini nggak apa-apa lah, cuma 200.000 ini, nggak apa-apa lah 10.000 ini, Lama-lama jadi itu kan mental yang sama yang menghasilkan korupsi berapa miliar gitu maksudnya. Mental merugikan orang, mental nggak tahu malu, mental nggak tahu diri. Makanya kan gue kejebak banget, ada posting bagus tuh. Daftar DPR dan pejabat pemerintah yang mengundurkan diri pasca 7 orang meninggal atau 10 orang meninggal. Gue geser. Nggak ada nih. Gue lihat apa data gue habis nih. Gue geser. Nggak ada semua. Gue bilang, wah goblok gue. Bagus. Goblok gue, tertipu gue. Nggak ada memang. Sampai di ujung nggak ada. Terus yang aku baca komen baru ngerti aku. Memang nggak ada ternyata ya. Terus bayangin aja ya. By the way, kalau lu nanya ke gue. Kalau gue jadi Eko. Ada yang nanya ke gue masalah. Atau gue jadi Uya Kuya misalnya. Ada yang nanya. Ustadz kalau Ustadz jadi Uya, Eko atau Syahroni, Ustadz ngapain? Aku bilang, aku minta maaf. Lalu kemudian aku bilang, ini hartaku semuanya. Silahkan ini aku kasih kepada negara dan atau sosial apapun. Dan aku mengundurkan diri. Intinya adalah apa? Aku harus membuat mereka tidak punya dalil lagi untuk nyalain aku. Itu lagi naik juga tuh beberapa post yang kayak kalau di Jepang. Jepang apa? Jepang Bunuh kan? diri Jepang. Itu gue kemarin ngechat Ustadz Felix. Ada dalilnya kali ya. Kalau kita bisa mempertahankan jabatan kita walaupun kita udah salah, kita terbukti busuk segala macam. Kalau kita bisa mempertahankan jabatannya, kita bisa masuk surga. Tuh pasti ada dalilnya, Tat. Makanya pejabat pada gini kata Ustadz Felix. Ada. Tapi bukan dalil, Deng, dalih. Iya. Nah, terus di slide selanjutnya gue masukin tuh contoh-contoh negara lain tuh. Yang Bunuh diri. Georgia, segala parlemen Belanda, pokoknya yang pemimpinnya baik itu perdana menteri maupun parlemen ketika udah di demo mereka mundur dengan legowo, mereka bilang gue salah, gue nggak mampu, gue mundur. Bahkan di Jepang kalau udah gitu kan bisa sampai bunuh diri kan. Nah itu kenapa mental itu sama sekali nggak ada di satupun pejabat kita loh. Benar. Dan bahkan mereka nggak mau mundur. Lucu banget loh, nggak mau mundur. Karena bisnis. Karena bisnis. Analoginya. Betul. Tapi gini, bisnis-bisnisnya ketika mereka punya rasa malu itu harusnya tuh jadi core mereka dalam menjabat. Karena gini ya, kalau mohon maaf ya, ini kita agak bahas di luar tema ya. Kalau jadi Syahroni, gue tanya deh, lu mau balik kapan? Lu mau balik ke Indonesia kapan? Gue sih nggak balik ya. Lah makanya gue kan, malu kalau ya gue. kan? Artinya kan sudah nggak ada gunanya kan? Udah nggak ada gunanya. Udah nggak ada gunanya kan? Artinya yang bisa lu buat adalah, jadi kalau lu misalnya nyerahin seluruh harta lu aja, terus kemudian lu berhenti, lu minta maaf, itu pun orang belum tentu ridho lo sama lu. Orang masih bakal pasti ada tuh yang sembunyiin tuh. Iya. Pasti belum semuanya tuh pasti masih tetap ada yang gitu. Iya, tapi apalagi yang tersisa dari aku setelah itu, bro? Contoh kayak gini ya, misalnya contoh ya. Kalau andai kan ada orang misalnya ya, ketahuan Felixio ternyata nggak sholat misalnya. Ketahuan nih, ada buktinya. Gue langsung pergi Brazil, gue jualan air mineral. Serius deh gue. Karena untuk apa gunanya, bayangin lu, gua guru ya, ngajarin agama, ya kan, tiba-tiba terbukti gua nggak sholat nih, ya gua ada guna apa lagi? Selesai. Gitu maksudnya, amanah kan selesai dengan cara begitu kan. Nah, cuman balik lagi kalau kita bahas tadi ke awal tadi, di segala suatu multidimensi yang nggak jelas, kita harus berpegang pada sesuatu yang jelas. Sesuatu yang jelas adalah orang nggak suka kesewenang-wenangan. Dan kesewenang-wenangan seperti yang lu mulai di awal, kezoliman itu ketika berteman dengan disparitas habis. Cuman penyelamannya apa? Mental. Makanya aku berharap sebenarnya acara Escape yang kemarin-kemarin teman-teman nonton yang kita buat sekarang itu jadi sebuah edukasi bagi mereka. Bahwasanya coba deh kita berpikir lebih daripada ini. Ada jangka pendeknya, kita selesaiin dulu yang ini semuanya nih. Kita respect sama orang-orang yang turun ke jalan.
melakukan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan. Kita juga melakukan tugas kita sebagai influencer untuk mendukung mereka melakukan semuanya ini dan memastikan tidak ada efek yang negatif seperti tadi, seperti misalnya kayak nyawa, lalu kemudian kayak mental penjarahan dan segala macam tadi. Nah, di lain sisi kita bisa naikin mereka pada level, ayo berpikir beyond daripada ini. Kalau kalian pemimpin, gimana caranya agar orang-orang jelek ini nggak masuk? Kalau sekarang orang-orang baik itu ada barrier untuk bisa masuk kepada pemerintahan, bisa nggak kita buat sebaliknya? Orang-orang yang jahat nggak bisa masuk. Nah itu dia. Contoh ya. Lu tau nggak kalau ada orang-orang jahat itu mereka biasanya malas pergi ke tempat misalnya contoh pengajian masjid gitu. Karena mereka nggak nyaman. Mereka sadar ya di situ. Ya kan misalnya temanya tentang sikap-sikap zolim. Nah, terus anjir nih gue lagi, aduh buruan kelar dong. Pasti gitu ya mereka ya. Nggak nyaman kan? Maka mereka cenderung untuk menghindari. Sebagaimana kita nggak nyaman ketika di tempat-tempat dalam tanda kutip maksiat. Benar. Ya lagi. Kan gitu kan ya. Artinya ini adalah sesuatu yang terjadi lewat sistem itu tadi. Nah bisa nggak sistemnya kita ubah sampai di titik itu? Sehingga ada orang-orang, contoh kayak gini ya. Bisa nggak sistem itu misalnya contoh. Yang boleh untuk menentukan hanya misalnya orang-orang yang terbukti track recordnya. Misalnya. Bisa nggak sih? Sehingga orang nggak punya merasa track record. Malu itu pada track record semua. Tapi sekarang kan nggak. Semua kan diwajarin sekarang. Ya semua diwajarin. Benar. Yang track record buruk kayak bisa. Nggak punya track record deh. Tapi balik lagi ke awal. Gue masih penasaran, anggap ya sisi pandang Islam dan kasta beban dosa. Ya. Anggap kalau kita pisah ke trias politikanya Indonesia nih. Ya. Kalau tadi kan kita ngelihatnya presiden yang pegang tanggung jawab paling gede, dia harus menanggung dosa paling gede gitu. Tapi di satu sisi kan, ini ada DPR, legislatif, pembuat aturan. Kita nggak usah pakai term gitu. Lebih dosa pembuat aturan yang salah, atau pelaksana aturan yang salah, atau penegakan aturan yang salah. Kalau misalnya kayak gitu. Kalau ini kan merepresentasikan awal nih. Ini yang salah, ini semua salah. Berarti apa ini yang lebih dosa gitu loh. Jelas. Nah, tapi presiden kan di sini nih analoginya nih. Nah, makanya gini. Kalau di dalam Islam pertama nggak ada trias politika. Pemimpin adalah penanggung semuanya. Tapi kalau kita bagi ke trias politika, maka yang bikin hukum itu lebih tinggi dosanya. Karena dia menyebabkan yang lain. Iya lagi. Ini berubah nih. Oke. Kalau mau ditarik gitu iya sih. Itu dia. Betul. Pertanyaan berikutnya, apakah DPR itu yang buat hukum atau dia cuma jadi bagian daripada orang yang dipengaruhi untuk buat hukum? Nah itu, di skrip gue ada tuh istilahnya rubber stamp. Jadi cuma tukang stempel doang gitu. Ada orang belakang ini. Yang penting hukumnya bikin bisnis gue makin bagus gitu. Betul. Bikin kekuasaan gue makin kuat gitu. Anggap kayak gitu. Yang kedua, di Indonesia ternyata trias politika itu nggak terjadi. Itu setuju. Itu setuju. Gue pernah bahas sih di satu video tuh. Bahwa tidak ada trias politika di Indonesia. Mau contoh yang paling nyata? Contoh yang paling nyata adalah setelah pemilihan pemilihan presiden itu terjadi setelah pemilihan partai. Ya kan ya. Berarti pemilihan partai dulu baru pemilihan presiden dulu dong, gitu kan ya. Nah, biasanya ketika mereka ditanya, gimana pemilihan presiden koalisinya seperti apa? Maka mereka jawab nanti nunggu hasil pemilihan partai. Itu kalau mau kita bandingin sama itu kenapa di Turki yang namanya pemilu parlemen sama presiden harus bareng di hari yang sama. Untuk menghindari itu berarti kan? Ya, menghindari kong kali kong sehingga trias politika nggak terjadi. Dan sebenarnya di Turki tuh presiden agak sedikit di atas parlemen. Karena dia bisa ngebubarin parlemen kalau mau. Tapi konsekuensinya kalau lu ngebubarin parlemen harus pemilu lagi. Baik pemilu presiden maupun pemilu parlemen. Jadi lu bisa bubarin, tapi terus lu ada kemungkinan nggak jadi presiden lagi loh, karena masyarakat harus milih semuanya lagi dari awal. Oh beda sama kasus Gus Dur kalau di Indonesia kita ya. Beda. Iya. Nah, iya bener di Indonesia kalau di kita itu partai dulu, baru koalisi. Tapi kalau misalnya kayak gitu, berarti penanggung dosa paling gede oligarki dong. Nah, kalau menurutku yang paling gede adalah orang-orang yang menjadi dalang dari balik trias politika. Iya. Anggapannya tapi pensponsor ini. Kalau ada hubungannya nggak? Ada hubungannya nggak dosa sama amanah yang udah dipercayai sama rakyat? Itu misalnya. Walaupun anggap ini ada mastermind-nya ya. Mastermind di atas presiden jauh, di atas DPR jauh dari karena mereka yang sponsornya, mereka yang mau kebijakan ini sesuai dengan mereka gitu. Tapi kan mereka nggak yang ngomong ke publik bikin rakyat percaya sama mereka dan
dapetin trustnya mereka gitu. Ya. Ada asas itunya nggak yang dalam pertanggungjawaban dan dosanya jadi lebih gede juga gitu. Oke, kita beda dikit-dikit ya. Lu pernah dapat gambar yang ini nggak? Kapitalisme. Zaman dulu. Yang paling bawah orang-orang yang bekerja. Oke. Yang di atasnya para bangsawan-bangsawan. Di atasnya lagi ada tentara yang menjaga. Atasnya para penguasa. Sebenarnya jadi kayak pembagian kasta ya? Betul. Yang paling atasnya adalah orang-orang yang punya duit kapital. Iya. Nah, oligarki kan ya. Artinya orang-orang yang berada di oligarki ini adalah yang sebenarnya menentukan, karena sistem kita sekarang adalah mendewakan uang. Jadi siapapun yang pegang uang, dia pegang semuanya. Iya, sistem kita yang memperbolehkan oligarki untuk punya kuasa. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau oligarki ini kita sudah tahu nih yang megang problem paling besar. Andai kan misalnya ada azab orang-orang Indonesia nih, ini orang-orang yang paling kena paling banyak nih. Kita udah jelas ya. Jadi karena tadi balik lagi, kalau di dalam Islam siapa nanggung paling besar? Pemimpin. Ya kan ya. Nah sekarang oligarki ini misalnya taruhlah ya. Misalnya bukan di Indonesia, dia buat satu kepemimpinan atau pemerintahan nih, yang kepalanya adalah presiden. Ya. Secara de facto yang pegang kekuasaan adalah secara de facto yang pegang kekuasaan adalah oligarki. Secara de jure yang pegang kekuasaan adalah presiden. Itu yang aku bilang, tetap presiden. Makanya Rasulullah ketika dia nanya pada orang-orang yang ada di Madinah, yang ada di Madinah ketika mereka haji pergi ke Mekah, yang dibilang sama Rasul adalah, mau nggak kalian menggunakan kekuasaan kalian untuk menerapkan sesuatu yang benar? Dan ketika itu terjadi, diputus antara oligarki sama terus kemudian orang-orang secara de jure berkuasa. Artinya orang-orang yang secara de jure berkuasa ini bisa banget untuk mengubah semuanya sebenarnya. But it comes with a great risk. Iya, benar. Berarti kalau di Islam tidak diajarkan ada penguasa de facto dong? Tidak. Bener-bener Adanya penguasa. Bener-bener de jure aja kalau kan? penguasa yang dihitung de jure. Iya kan? Walaupun de facto bisa jadi yang lain. Mungkin de facto mungkin ya tokoh masyarakat. Betul. Jadinya. Idealnya sih de facto dan de jure sih. Iya. Idealnya. Tapi di dalam Islam de jure itu wajib untuk yang bertanggung jawab full. Ya, jadi contoh misalnya kayak gini, yang paling pintar belum tentu jadi imam sholat. Iya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi yang paling berpengaruh belum tentu jadi pemimpin. Tapi pemimpin tuh secara de jure wajib ada supaya bisa ngurusin semua yang tadi. Artinya gini bro, aku sih berharap ya. Contoh misalnya kayak di Indonesia, aku berharap Pak Prabowo adalah orang yang cukup tegas. Dan dia pasti tahu lebih banyak daripada kita. Udah pasti. Dia pasti udah punya informasi lebih banyak daripada kita. Cuman perkaranya adalah apakah bisa atau tidak bisa, mungkin kalau dia orang baik untuk menerapkan seluruh kebaikannya kan gitu kan ya. Atau misalnya tadi bisa jadi ada yang mengekang Pak Prabowo misalnya. Tapi pertanyaanku balik lagi, secara de jure kepada siapa lagi kita bisa berharap? Selain pada presiden kan gitu. Nah, itu faktor itunya. Kan harapan orang-orang kan pada dia. Artinya kalau misalnya dikatakan oleh Rasulullah, kullukum ra'in wa huwa mas'ulun an ru'yatihi, setiap kalian adalah pemimpin. Ra'in itu pemimpin, dan kullukum, setiap daripada kalian mas'ulun. Mas'ulun itu akan ditanya artinya dengan apa yang mereka tanggung jawabin. Artinya kalau kita mau nanya sekarang, pasti kan ke presiden. Artinya kita nggak usah bilang apa-apa ya. By the way, gue baru ingat. Di surat Al-Baqarah, itu ada cerita tentang orang-orang yang nanti di hari kiamat diminta pertanggungjawaban sama orang-orang. Jadi ada orang-orang diminta pertanggungjawaban sama orang-orang banyak. Pemimpin. Betul. Jadi mereka bilang, kami tuh berbuat begini karena kamu loh. Terus pemimpin tuh bilang, kenapa lu ikut gua? Nah, itu nyambung sama komen orang netizen sekarang banyak nih. Semoga warga Indonesia pada akhirnya semua masuk surga karena faktor dizolimi pemimpinnya. Bener. WNI, jalur khusus. WNI jalur khusus. Jalur dizolimi pemimpin. Nah, jadi pemimpin ini tetap sih, walaupun ada oligarkinya. Tapi ya walau bisop, dosa paling besar pasti oligarki. Karena dia yang buat hukum, dia yang akhirnya membuat segala macamnya. Tapi bukan berarti orang-orang baik di situ nggak bisa berbuat apapun. Gitu. Agak rumit ya. Tapi kita bisa memetakan kan. Karena taunya rakyat. Mereka minta tanggung jawabannya karena kita nggak tahu siapa oligarki yang nyusun ini. Iya, benar. Yang kita tahu adalah presidennya gitu. Makanya balik lagi,
tidak tepat ketika kita mengatakan pasti salah presiden. Enggak. Presiden harus mundur. Enggak. Bukan gitu. Tapi tepat bahwasannya presiden harusnya merasa paling bertanggung jawab atas kondisi ini. Itu gue setuju. Oke, berarti special place in hell-nya adalah orang-orang kita nggak tahu itu ya. Orang-orang kita nggak tahu. Anda nggak tahu siapa ya? Iya. Special place in hell-nya adalah orang kita nggak tahu siapa. Yang mereka cuma ngejar keuntungan dunia. Dan buat aturan-aturan yang akhirnya cuma menguntungkan mereka aja. Dan juga kita harus tahu bahwasanya orang-orang yang kalian anggap nggak bagus atau orang-orang kita muak ketika ngeliat mereka sekarang itu cuma frontliner. iya. Iya. Gue unpopular opinionnya sebenarnya nanti yang gue belum shoot, tapi gue mau shoot ngebahas DPR. Iya. Ini kan ada 17 plus 8. Iya. Dan gue udah cari semua demand-demandnya dari sosmed. Kenapa nggak ada yang pernah ngebahas UU pemilu gitu? Iya. Karena gue tuh mikir, seandainya ini semua dipenuhin, rombak total, terus pemilu ulang dengan sistem yang sama, gue rasa ini bakal Akan berulang balik lagi. Sih. Kan analoginya nih untuk mengubah sistem, kan kita mau patahin nih Ya, antara oligarki menguasai Ya. pejabat gitu loh. Ya sistem ini nih, ini yang harus diubah gitu loh. Gila. Tapi untuk mengubah sistem ini adalah harus dari orang-orang yang dari awal udah dari DPR itu sendiri. Gila. Benar. Nah. Ini bocah baru bocah belajar Islam 1 tahun. Iya, udah begini. Tapi ini halkoh 7 tahun ini. Kesimpulan orang ngaji rutin 7 tahun ini. Intinya lu belajar Islamnya akselerasi kelas lu. Iya. Rasional dia dapat Islam. Iya. Tanpa sadar dia tahu Islam. Karena alhamdulillah rasional dulu baru tahu Islam. Betul. Dan itu yang Rasul lakukan, memotong jalur itu. Iya. Nah, susahnya di Indonesia yang bisa memotong jalur itu adalah analoginya maling disuruh ngedesain gembok untuk rumahnya sendiri gitu misalnya. Bagus. Bukan rumahnya sendiri, untuk rumah gitu. Betul. Jadi kayak kita berharap DPR bisa ubah. Nih idealnya tuh kayak gini. Gue udah research di beberapa negara tetangga ya. Pertama, dana kampanye harus super di limit dan harus transparan. Itu udah clear. Jadi udah nggak ada tuh utang-utang patron klien tuh. Kedua, ada badan independen yang nge-cross check semua dana-dana kampanye. Betul. Gitu, terus ketiga, kalau nggak salah di Korea atau Filipina ya. Pembuktian terbalik. Ada 20% dari DPR-nya tuh kaum marginal kalau nggak salah deh. Oh itu dari zaman Romawi. Nah, sekarang tuh ada juga yang kayak gitu. Iya. Nah, dari sana kita benerin, kita patahin itunya, baru selanjutnya bakal membaik dengan sendirinya karena ini baru proper pemilihannya gitu loh. Terus gimana nih bisa terjadi kalau yang bikin gembok justru maling sendiri? Itu. Iya. Nah, berarti memang bukan bisa datang dari mereka. Nah, itu. Di Islam yang dikejar bukan malingnya. Bos maling ya? Bukan. Apa tuh? Ada apa ya namanya? Apa? Di dalam Islam yang dikejar adalah orang-orang yang punya kekuatan. Nah, Karena mereka lah yang paling bertanggung jawab. Ingat bahwasanya kejahatan itu karena diemnya orang-orang baik. oh itu benar sih. Jadi kayak somehow harus cari bibit api kecil, misalnya dari satu lah yang anggap dia nge-sponsorin 10 anggota DPR, anggap lah ya. Dia yang ngebibitin, udah saatnya lah kita berhentiin inilah, udah saatnya kita lebih proper, terus berjalan di sana. Itu nggak bisa dari DPR itu sendiri. Ya, harus dari orang kuat. Iya, dari orang. Apakah orang kuat itu adalah orang yang punya uang? Atau orang kuat itu adalah orang yang punya senjata? Nah, Jadi orang baik. Setidaknya contoh kayak gini ya. Nih coba lihat ya. Coba lu bayangin. Kemarin kan TikTok tiba-tiba ditutup ya? Tutup. Ya kan? Live ditutup ya? Guys, kenapa judul nggak bisa guys? iya itu gila. Kenapa Escape ini pada komen judul semua nih? Berarti kan negara memiliki, bukan negara, pemerintah memiliki that power. Oh, berarti kalau orang-orang yang pakai senjata itu jadi baik, gila. Gue pernah lihat, gue seneng banget ketika polisi itu nampar seorang anak yang datang ke polisi itu nuntut emaknya, ngelaporin emaknya. Oke. Digampar dulu dong. Bayangin Baru ya. dicatat. Iya, jadi gampar dulu, baru catat. Baru dia melakukan pekerjaannya. Baru dia melakukan pekerjaannya. Tapi gampar dulu dong. Artinya kan apa? Ini kan masih ada hatinya nih. Mau kesalahan apapun, mak lu ngelaporin mak lu digampar dulu. Bayangin kalau semua polisi kayak gini. Bayangin kalau semua tentara, mereka punya dalam tanda kutip ya, mereka tidak dikendalikan uang lagi lah. Mereka punya motif yang lain selain itu. Makanya kan Rasulullah ketika datang kepada orang-orang yang kuat itu, orang kuat nanya gini, kalau kami menyerahkan nyawa kami, harta kami,
Sebagaimana dulu kami melakukan itu untuk keburukan. Karena yang beli kami adalah orang-orang oligarki ini. Oligarki dulu kan orang-orang salah satunya Yahudi ya, yang jualan senjata waktu itu ya. Nah jadi kami kan dulu beresiko untuk mereka nih. Kami beresiko harta kami, nyawa kami perang dengan orang supaya orang ini laku jualan senjata dan segala macam. Kalau kami nyerahin semua ini, harta dan nyawa kami resikokan untuk kamu, kami dapat apa? Kalau orang lain bilang kami akan bayar lebih banyak, nanti besok orang datang lagi dengan duit lebih banyak, habis lagi nih. Tapi Rasul katakan, kamu dapat surga. Pandangannya udah beda. Siapa yang bisa beli surga? Berarti ini masalah keyakinan kan? Ya, berarti solusinya Islam.